Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya lalu Muhammad Rias Amin Akbar, NIM F1B0190076, jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi proyek. Sebelum saya masuk pada pembahasan utamanya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari proyek dan juga evaluasi proyek. Jadi proyek atau sering disebut juga dengan project dalam bahasa Inggris memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan dengan target yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti proyek tidak hanya berkaitan dengan konstruksi saja seperti yang dikenal oleh orang-orang awam. Jadi setiap bidang pekerjaan memiliki proyeknya masing-masing. Misalkan di bidang elektrikal ada proyek membangun atau membuat panel kontrol, instalasi jaringan listrik, dan lain sebagainya. Untuk evaluasi proyek sendiri memiliki pengertian suatu kegiatan yang menilai dan memilih berbagai investasi yang mungkin dikembangkan sesuai dengan kemampuan investasi yang dimiliki. Evaluasi proyek merupakan pengkajian suatu usulan proyek apakah dapat dilaksanakan atau tidak berdasarkan berbagai aspek kajian. Selanjutnya saya masuk pada hal-hal yang perlu diketahui dalam evaluasi proyek. Jadi dalam melakukan evaluasi proyek, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, ruang lingkup kegiatan proyek, yakni pada bidang apa saja proyek akan beroperasi. Dan yang kedua, cara kegiatan proyek dilakukan, yakni apakah proyek akan ditangani sendiri atau mungkin ditangani juga oleh beberapa pihak lainnya. Dan yang ketiga, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan seluruh proyek, yakni mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan suatu proyek. Dan yang keempat, sarana yang diperlukan oleh proyek. Jadi pada sarana yang diperlukan oleh proyek ini tidak hanya menyangkut mengenai material dan tenaga kerja, melainkan juga fasilitas-fasilitas pendukung seperti transportasi dan jalan raya, serta yang lain-lainnya. Dan yang kelima, hasil kegiatan proyek serta biaya-biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil-hasil tersebut. Dan yang keenam, akibat yang bermanfaat ataupun tidak dari adanya proyek tersebut. Dan yang ketujuh, langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek beserta jadwal masing-masing kegiatan tersebut. Selanjutnya, saya masuk pada perbedaan intensitas evaluasi proyek. Jadi, tidak semua proyek akan diteliti dengan intensitas yang sama. Beberapa proyek mungkin harus diteliti dengan sangat mendalam, dengan mencakup berbagai aspek yang berpengaruh. Namun beberapa lainnya mungkin cukup diteliti pada beberapa aspek saja, bahkan ada yang diteliti secara sederhana dan tidak formal. Jadi di sini terdapat beberapa faktor yang menentukan intensitas tadi evaluasi proyek. Sebagai berikut, yang pertama, besarnya dana yang ditanamkan. Semakin besar dana yang ditanamkan, intensitas tadi akan semakin mendalam. Dan yang kedua, tingkat ketidakpastian proyek. Semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, biaya, aliran kas, dan lain-lain, maka biasanya studi evaluasi proyek akan semakin teliti. Dan yang ketiga, kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek. Semakin kompleks faktor-faktor yang mempengaruhi proyek, semakin hati-hati dan mendalam studi evaluasi proyek tersebut. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang membutuhkan evaluasi proyek. Jadi dalam menjalankan suatu proyek memenuhi permintaan-permintaan dari berbagai pihak, di mana pihak-pihak ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi di sini saya akan jelaskan beberapa lembaga-lembaga yang sangat membutuhkan evaluasi proyek. Yang pertama yaitu pemilik proyek atau investor, di mana pemilik proyek atau investor ini nantinya akan memperhatikan prospek usaha, yakni tingkat keuntungan yang diharapkan beserta tingkat risiko investasi. Biasanya semakin tinggi tingkat keuntungan diiringi dengan semakin tinggi risiko proyek.
Yang kedua, pihak penyedia pembiayaan seperti bank, perusahaan leasing, dan lain-lain. Di mana pihak penyedia pembiayaan ini akan memperhatikan segi keamanan dana yang mereka pinjamkan, karena mereka mengharapkan agar bunga dan angsuran pokok pinjaman dapat dibayarkan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, mereka akan memperhatikan pola aliran dana selama jangka waktu pinjaman tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemerintah. Pemerintah di sini berkepentingan atas manfaat atau dampak dari proyek terhadap perekonomian nasional maupun dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi kelayakan. Jadi jenis-jenis evaluasi kelayakan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu evaluasi pendahuluan. Tujuan dari evaluasi pendahuluan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kritis yang dapat menghambat jalannya operasi bisnis proyek yang akan dibangun. Kemungkinan keputusan dari tahap ini adalah pembatalan rencana investasi, revisi rencana investasi, atau mungkin meneruskan evaluasi rencana investasi proyek ke tahap berikutnya, yakni studi kelayakan proyek. Yang kedua yaitu evaluasi kelayakan proyek. Jadi fokus utama dari evaluasi kelayakan proyek ini paling sedikit terpusat pada 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran terhadap barang atau jasa yang akan dihasilkan proyek. Yang kedua, aspek produksi, teknis dan teknologis. Dan yang ketiga, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dan yang keempat, aspek keuangan dan ekonomi. Selanjutnya terdapat tahapan-tahapan evaluasi proyek. Jadi dalam melakukan evaluasi proyek, kita perlu ketahui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut. Di antaranya yaitu yang pertama, tahap penemuan ide. Tahap penemuan ide ini merupakan penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek. Jika terdapat lebih dari satu ide, maka biasanya pengambil keputusan akan dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu intuisi bisnis dari pengambil keputusan. Yang kedua, pengambil keputusan memahami teknis dari proyek. Dan yang ketiga, keyakinan bahwa proyek mampu menghasilkan laba. Tahap selanjutnya yaitu tahap penelitian. Pada tahap penelitian ini nantinya akan meneliti beberapa alternatif proyek dengan berbagai metode ilmiah, dari mengolah data sampai dengan pengerjaan hasil laporan penelitian. Dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Berarti membandingkan sesuatu berdasarkan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Hal yang dibandingkan dalam evaluasi kelayakan proyek biasanya adalah manfaat atau benefit dengan seluruh biaya yang akan timbul. Selanjutnya tahap pengurutan usulan yang layak. Jadi apabila terdapat lebih dari satu usulan rencana proyek yang dianggap layak, dan bila manajemen memiliki keterbatasan dalam menjalankan proyek-proyek tersebut, maka manajemen dapat menentukan prioritas usulan yang layak berdasarkan kriteria pengurutan atau ranking yang telah ditentukan. Selanjutnya tahap rencana pelaksanaan. Setelah ditentukan rencana proyek, maka yang akan dijalankan perlu dibuat rencana kerja, seperti rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek, mulai dari penentuan jenis pekerjaan, ketersediaan dana dan sumber daya lainnya, serta kesiapan manajemen dan lain-lain. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan, yakni tahap merealisasikan konstruksi proyek. Jika proyek selesai dikonstruksi, maka proyek dioperasionalkan. Dalam operasionalisasi ini nantinya diperlukan juga kajian-kajian untuk mengevaluasi operasionalisasi proyek. Nah, dari hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan untuk selalu mengkaji ulang proyek secara terus-menerus. Selanjutnya saya masuk pada aspek evaluasi proyek. Evaluasi proyek mengkaji kelayakan proyek dari berbagai komponen, seperti pasar, internal, perusahaan, dan lingkungan. Kita dapat lihat pada tabel berikut. Di sini terdapat 3 komponen, yaitu
pasar, internal, dan lingkungan. Di mana yang pertama yaitu komponen pasar, yang nantinya aspek yang akan dikaji yaitu pasar konsumen dan pasar produsen atau persaingan. Dan komponen yang kedua yaitu internal. Aspek yang akan dikaji yaitu perusahaan pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen, sumber daya manusia, keuangan. Dan yang ketiga yaitu komponen lingkungan. Aspek yang akan dikaji politik, ekonomi, sosial, lingkungan industrial, yuridis atau legal, serta lingkungan hidup. Jadi suatu aspek mungkin akan terkait dengan aspek lainnya dalam evaluasi proyek. Misalnya, aspek pemasaran akan membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek pasar dan persaingan, serta aspek-aspek lingkungan. Yang kedua, aspek manajemen akan membutuhkan data-data dan asumsi dari seluruh internal perusahaan dan seluruh aspek lingkungan. Dan yang ketiga, aspek sumber daya manusia membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek teknik dan teknologi, pasar dan pemasaran, dan manajemen untuk menentukan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja dan program pengembangannya. Dan yang terakhir, aspek keuangan akan membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek pasar, pemasaran, manajemen, teknik dan teknologi untuk menentukan besar pendapatan dan biaya yang harus ditanggung badan usaha. Saya akan lanjut kepada contoh permasalahan evaluasi proyek. Di sini terdapat sebuah permasalahan di mana sebuah perusahaan sedang mengkaji suatu proyek yang memerlukan dana sebesar 10 juta rupiah dengan tingkat bunga sebesar 18% dan arus kas untuk periode proyek tersebut adalah sebagai berikut. Jadi kita dapat lihat pada tabel berikut di sini. Pada tahun pertama, arus kas pada proyek A 7 juta, proyek B 1 juta. Dan tahun kedua, proyek A 5 juta, proyek B 2 juta. Tahun ketiga, proyek A 3 juta, proyek B 3 juta. Dan tahun keempat, proyek A 2 juta, proyek B 5 juta. Dan tahun kelima, proyek A 1 juta dan proyek B 7 juta. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat menggunakan metode benefit cost ratio. Benefit cost ratio ini adalah rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi. Jadi kita dapat menggunakan rumus PI sama dengan sigma N, T sama dengan 1. AT per dalam kurung 1 ditambah R pangkat T per A0. Di mana kita dapat melihat keterangan dari rumus berikut, yaitu A0 sebagai investasi awal, AT sebagai arus kas, N sebagai jumlah tahun, T sebagai tahun, R sebagai tingkat bunga. Dan perlu kita ingat juga pada kondisi penilaian investasi yang diterima dengan metode benefit cost ratio, apabila PI-nya lebih dari 1 maka investasi diterima, dan apabila PI kurang dari 1 maka investasi akan ditolak. Kita langsung saja masuk pada jawabannya, yaitu proyek A menggunakan rumus yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu PI sama dengan sigma N, T sama dengan 1. Di sini pada tahun pertama AT-nya atau arus kasnya yaitu sebesar 7 juta pada proyek A. Dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah 0,18 merupakan tingkat bunganya serta dipangkatkan dengan tahun keberapa, yaitu tahun ke-1, ditambah dengan arus kas pada tahun kedua pada proyek A yaitu 5 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,18 pangkat 2 ditambah 3 juta dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 3 ditambah 2 juta dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 4 ditambah 1 juta dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 5 dan dibagi dengan investasi awalnya yaitu 10 juta rupiah. Maka akan dihasilkan PI sebesar 1,28.
Untuk proyek B juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sigma N T sama dengan 1. Jadi pada arus kas pada tahun pertama di sini pada proyek B sebesar 1 juta dibagi dengan 1 ditambah tingkat bunganya 18%, berarti 0,18 dipangkatkan 1 ditambah dengan 2 juta yang merupakan arus kas pada tahun kedua di proyek B dibagi dengan 1 ditambah 0,18 pangkat 2 ditambah 3 juta dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 3 ditambah 5 juta dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 4 ditambah 7 juta dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 5 dan dibagi dengan investasi awalnya sebesar 10 juta rupiah. Maka akan dihasilkan PI sebesar 0,97. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan pada contoh permasalahan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa proyek A adalah proyek yang seharusnya kita pilih atau terima dan menolak proyek B. Karena dari hasil perhitungan yang didapat yaitu proyek A memiliki hasil PI lebih dari 1, sedangkan proyek B memiliki hasil PI kurang dari 1. Dan sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang masih kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.